Pastinya kalian ketika lagi mahasiswa guys ya, sering kali gitu kalau misal kepikiran kira-kira gua tambah dari mana ya uang buat sehari-hari gua, buat beli kuota, buat beli apapun itulah, pokoknya hal-hal yang pengen lu mau. Karena lu ngerasa kalau misalnya lu dikirimin sama duit orang tua itu benar-benar masa kurang gitu. Dan buat lu yang masih mahasiswa tapi bingung untuk bikin cari pendapatan sampingan gimana, nah tonton sampai habis karena ini semoga bermanfaat buat lu pada guys ya. Hello guys, welcome ini Bang Arjun, dan jadi kali ini gue mau sharing kalian. Jadi ada 5 pekerjaan yang bisa lu pakai ketika lu masih jadi mahasiswa, mau itu S1, S2, dan tentunya ini worth it banget guys ya. Kalau misalnya lu tekunin, mungkin mungkin guys ya, ini efeknya itu ya nggak langsung lah, tapi ini lumayan buat jangka panjang kalian. Yang pertama tentunya konten creator. Tentunya zaman sekarang konten creator tuh udah banyak banget guys ya. Caranya gimana? Caranya ya udah lu mulai kayak di ngeklip live streaming seseorang gitu. Mau itu live streaming game atau nggak live streaming investasi atau nggak live streaming berita-berita segala macamnya lah. Dan dari situlah teman-teman semakin sering klip atau nggak semakin sering teman-teman ngeklip video-video itu, tentunya pasti sewaktu-waktu teman-teman bakal dinotis sama orang itu atau influencer itu sendiri. Ya udah, nanti yang ada kerjasama dan pastinya lu akan mendapatkan cuan ya guys ya. Ini lumayan kalau misalnya teman-teman tekunin karena ya lumayan buat jangka panjang juga. Ketika teman-teman after graduate bisa dibilang ya, ketika lu lulus lu bisa fokus gitu di bidang klip, dan juga mungkin lu ya ini sebagai sampingan nanti ketika lu udah punya pekerjaan utama. Yang kedua tentunya konten kreator. Tentunya konten kreator ini ya bisa dibilang kalau misalnya lu pengen dapetin endorse tentunya nggak lumayan cepet guys ya. Lu butuh waktu, lu butuh strategi, butuh inovasi, butuh apapun itulah intinya. Yang dimana ketika lu dapat endorse juga mungkin bayaran itu nggak banyak guys ya. Gak semewah yang ada lu lihat di tweets, di Instagram segala macamnya. Ketika lu sebagai sebagai content creator, mungkin lu akan di endorse berupa barang atau nggak berupa duit. Paling ya nggak nyampe sejuta lah sekali endorse. Dari lu mungkin 100.000, 200.000 segala macamnya. Itu lu kalau misalnya sebagai awal endorsean itu udah bagus banget sih, udah bener-bener gede lah setakaran followers yang lu punya sekarang. Yang ketiga tentunya dropshipping. Nah, dropshipping ini di zaman sekarang mungkin agak jarang guys ya, karena dulu itu sering banget tuh. Ketika gua masih kuliah atau bisa dibilang ketika tahun 2021 itu masih kuliah, itu banyak banget tuh teman-teman gua yang ngelakuin dropshipping, ada juga yang mereka reseller segala macamnya. Dan tentunya ini lumayan worth it guys ya, tergantung dengan hobi lu apa. Kalau misalnya hobi lu suka naik gunung, suka ya bahasanya yang camping gitulah, ya udah lu bikin tuh kayak toko-toko backpacker atau nggak mungkin jualan-jualan segala macamnya, atau nggak mungkin ketika lu tahu nih supply-nya itu yang benar-benar murah banget, nah lu beli di situ, lu jualin tuh, lu markup lumayan biar apa? Biar lu juga dapat untung dan pastinya ongkirnya itu udah ketutup guys ya, dengan kata free ongkir gitu. Yang keempat tentunya AI dan juga digital asisten. Nah, di zaman sekarang mungkin masih sedikit ya guys ya mahasiswa yang berfokus ke bidang ini. Karena apa? Karena di bidang digital sama AI itu sendiri, ini kebanyakan orang-orang yang turunnya itu after graduate gitu. Karena ya bisa dibilang agak susah, tapi kalau misalnya lu konsisten, lu belajar terus, kayak misalnya lu paham tentang pengkodingan, tentang AI, bukan AI ChatGPT guys ya, tapi kayak misalnya lu belajar dari cloud, atau nggak mungkin lu di-combine sama MySQL, Python segala macamnya. Ini benar-benar worth it banget buat nanti ketika lu after graduate atau nggak ketika lu lagi mahasiswa. Ini ilmunya benar-benar kepake dan pastinya akan berdampak buat lu sebagai ya penghasilan buat cuan lah, kurang lebih seperti itu. Yang terakhir tentunya affiliate marketing dan juga UGC creator. Ini jarang banget guys ya, orang-orang mungkin ya mahasiswa itu paling kalau misalnya gue lihat di TikTok ya, itu kebanyakan tuh orang tua lah. Tapi ada gitu, mungkin 10% yang sering gue temuin mahasiswa yang mereka ngelakuin affiliate ya. Karena yang pertama mereka itu nggak gengsi, kedua BU gitu. Dan yang paling seringnya ketika gue tanya-tanya di kolom komentar, pastinya mereka itu lebih sering BU. Karena ya mungkin gak ada privilege dari orang tuanya, dia butuh uang jajan juga segala macamnya. Ya udah, akhirnya dia ngonten sampai ketagihan segala macamnya. Wah udah guys, kalau misalnya udah ketagihan, udah hobi, ya udah penghasilan, income tuh bakal datang sendiri gitu. Nah mungkin menurut kalian gimana? Apa sih pekerjaan sampingan cocok banget buat mahasiswa? Coba tulis aja di kolom komentar. Semoga bermanfaat and see you next time. Bye.